disabilitas itu hebat dan luar biasa. Saya Andri, disabilitas tunarungu, mengalami gangguan pendengaran saat usia 5 tahun karena demam tinggi. Saya bisa mendengar dengan membaca gerak bibir. Ataupun kalau kesulitan mendengar, bisa melalui cat ataupun ditulis di kertas. Saya ingin bisa menjadi motivasi bagi disabilitas untuk bekerja dan setara dengan orang-orang biasa, dan meraih kesuksesan. Meski memiliki keterbatasan, semangat dalam berkarya tidak bisa dipandang sebelah mata. Peran saya mendesain poster, spanduk, dan infografis. Membantu teman yang meminta bantuan, membuat video animasi, membuat video film pendek, peliputan ambil foto dan video. Inilah penghargaan saya. Mereka juga biasanya memberi ucapan selamat gitu untuk mahasiswa disabilitas yang telah lulus. Ya udah kita nonton juga seperti sosial media, tapi nggak nyangka gitu ternyata bisa pahamin itu. Oh kayak lo ceria banget ya kalau kuliah. Gimana sih caranya biar bisa menambah positive vibes? Sebetulnya bisa karena kayak gini karena juga dari orang tuaku yang selalu beri dorongan untuk biar IPD, terus orang tua juga selalu bilang jangan selalu mengandalkan bantuan orang lain gitu, bisa mungkin mandiri dari diri sendiri, coba membangun rasa kepercayaan diri itu dengan belajar menerima dengan diri sendiri. Kalau misalnya dari diri belum menerima dengan keadaan, ya bakal susah juga sih Kak untuk dapat rasa kepercayaan. Tidak sedikit juga orang yang bully gitu, bahkan teman kuliah menghina. Kalau monyet it's okay gitu, tidak apa-apa, tapi ketika orang ini menghina Cacat, bagi saya itu adalah merendahkan gitu. Kenapa sih ada dalam tanda petik gitu guru Cacat gitu, kenapa nggak di SLB saja ngajarnya gitu. Dari situ banyak energi dan mindset saya berubah gitu. Seorang Damar pengen membuktikan, lihat orang yang menghina saya, suatu saat saya akan lebih baik daripada diri Anda gitu. Gimana cara Pak Damar tuh bisa survive gitu sampai sekarang dengan melewati hal-hal tersebut? Selain mental diri sendiri mungkin yang kebentuk, kemudian didikan juga orang tua yang membuat seorang Damar yang menjadi sekarang gitu. Memang tidak mudah gitu ya. If you have a dream, you have a will. If you have a will, you have a way. Nama saya Nurwayuni, usia saya 24 tahun. Saya lulusan dari S1 Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Sosiologi. Saya penyandang disabilitas daksa, skoliosis. Saya diterima di BUMN PT Utama Karya. Lahir pada tanggal 17 Agustus 1998. Saat ini saya berdomisili di Bontang, Kalimantan Timur. Ketika saya masih kecil ya, kita kan masih belum tahu ya gimana, kenapa sih kita bisa beda dengan yang lain, maksudnya kayak kondisi fisik kita berbeda. Jadi setiap saya ada di wilayah manapun itu kan pasti ada orang yang ngelihat saya dengan kayak kondisi saya yang berbeda gitu. Ya tantangannya kayak mungkin masih belum menerima keadaan, tapi lama
atasi dengan sendiri. Yang saya lakukan itu yang pertama saya mulai berdamai dengan keadaan saya sendiri. Terus itu yang saya lakukan juga, kenapa saya bisa berdamai ya karena support dari orang tua saya, support dari keluarga dan orang terdekat lah intinya. Nah di situ saya mulai merasa kayak oh ternyata emang udah takdir yang wajib saya jalani, dan intinya saya bersyukur sih dengan keadaan saya seperti ini. Ya pesan-pesannya kembali lagi ke jangan lupa untuk selalu bersyukur apapun yang sedang kita hadapi sekarang ini, pokoknya tetap dijalani, jangan gampang menyerah, tetap terus belajar dan berusaha. Halo, perkenalkan nama saya Alia Sapitri, umur saya 24 tahun, pendidikan terakhir saya ialah S1 Manajemen di Universitas Pamulang. Saya sedang lanjut S2 di universitas yang sama. Saya disabilitas daksa ringan tangan 1. Alhamdulillah saya keterima di perusahaan BUMN di Peruri, percetakan uang negara. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah saya bekerja sebagai supir angkot, serta ibu saya bekerja sebagai penjahit rumahan. Saya terlahir disabilitas sejak lahir dan juga memiliki kelainan tulang belakang, sebutnya skoliosis. Karena skoliosis ini saya udah operasi 3 kali untuk proses penyembuhan saya. Banyak stigma masyarakat yang diberikan kepada saya, entah itu dihina, direndahkan, ataupun dianggap tidak mampu. Memberi edukasi atau pemahaman bahwa kalau kita ini juga pantas untuk dihargai, juga pantas untuk dihormati dan diberikan kesempatan yang sama dengan masyarakat non disabilitas semua. Alhamdulillahnya karena saya disabilitasnya dari lahir, dan alhamdulillah juga punya orang tua yang sangat support kita, yang kalau seandainya dihina ya udah cuek aja, nggak usah dipikirin, nggak usah diambil hati, yang penting mereka belum main fisik. Kalau seandainya udah main fisik, kita bisa melaporkan, entah waktu zaman sekolah bisa laporin ke guru atau ke orang tua gitu. Kalau kita ini mampu dan kita juga bisa menghadapi mereka, semua juga pasti bakal mengikuti dan ngasih pemahaman. Aku disabilitas saya kayak gini, jangan menghina aku ya, aku juga sama kok sama kalian. Itu pasti mereka juga bakalan paham gitu. Mereka itu menghina atau merendahkan kita karena mereka tuh nggak paham sama kondisi kita. Pesan saya, jangan takut untuk memulai sesuatu, karena dengan apa yang kita mulai sekarang itu bisa menjadi takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah menyerah, teruslah berjuang. Jika gagal, bangkit lagi. Jika gagal, bangkit lagi. Karena kalau kita gagal dan gak bangkit, ya udah bakal stuck aja di situ-situ aja. Tapi kalau seandainya kita bangkit, pasti punya peluang untuk kita bakal sukses. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Suryadipura. Saya berusia 27 tahun. Saya adalah seorang sarjana dari lulusan sastra Inggris dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya penyandang disabilitas daksa. Khususnya saya mengalami kerusakan pada sistem syarat gerak di sebelah kiri. Saat ini saya bekerja di PT Asabri. Saya kelahiran dari Bandung. Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Sebelum masuk BUMN, saya bekerja menjadi travel blogger. Saya menjadi travel blogger juga salah satunya untuk mengajak teman-teman disabilitas lainnya untuk tidak pernah menyerah menggapai cita-citanya. Karena saya sendiri pun sudah divonis oleh dokter itu dipaksa untuk pensiun untuk melakukan hal-hal yang ekstrim. Tapi untuk sampai saat ini, karena tekad dan sedikit nekat, saya masih tetap menjalankan aktivitas saya itu. Karena saya penyandang disabilitas daksanya tidak dari lahir, otomatis saya perlu menyesuaikan semua kegiatan saya dengan kondisi tubuh saya yang baru ini. Yang pertama, harus terus belajar.
untuk beradaptasi dengan lingkungan, dengan situasi apapun yang ada. Kita harus terus belajar sih intinya. Pesan saya buat teman-teman disabilitas yang lain, jangan pernah menyerah. Kita belum selesai. Status disabilitas itu bukan berarti kita selesai. Saya nitip ke teman-teman disabilitas, sebenarnya pertanyaannya cuma satu, mau atau tidak, dan saya memilih untuk mau. Oke, perkenalkan nama saya Yuri Parantika, umurnya tahun ini 29 tahun. Dan untuk disabilitasnya masuk kategori tunadaksa. Tinggal di Cikarang, lulusan Universitas Terbuka, dan untuk sekarang bekerja di BUMN Asabri. Saya lahir di Purbalingga, di kota kecil, kabupaten kecil di daerah Jawa Tengah. Dulu sempat kecilnya itu di Jakarta, di Pulau Gebang tepatnya. Setelah lulus SD, saya pindah lagi ke Jawa, ke Purwokerto. Nah, saya di sana menghabiskan masa remaja saya mulai dari SMP hingga terjadinya kecelakaan, karena tunadaksa saya bukan dari lahir, tapi dari kecelakaan. Pada saat itu masih tahun 2010, kecelakaannya Januari bulannya, tanggal 10. Terus lulus SMK, ya sempat nggak tahu mau ngapain. Terus ke Cikarang ikut orang tua, sampai akhirnya memutuskan untuk coba ikut pendidikan formal di Universitas Terbuka. Paling jelas karena memang kebetulan saya bukan kidal atau kiri dari lahir gitu. Kesulitan pastinya ketika semua kegiatan dialihfungsikan hanya menggunakan satu tangan. Yang kedua, bukan tangan prioritas, maksudnya bukan tangan yang unggul gitu. Biasanya menggunakan tangan kanan gitu. Nah, ini semua dialihfungsikan ke tangan kiri. Segala sesuatunya, mau mulai dari kegiatan sehari-hari di rumah, kegiatan di luar, itu sih tantangan paling beratnya. Tentunya berusaha, karena pada saat itu setelah mulai sedikit bangkit ya, itu mulai terbuka sedikit demi sedikit pemikirannya dan melihat situasional di lingkungan. Bahkan saya sampai bukan survei, lebih kayak tepatnya main lah di stasiun, di terminal, di pasar, melihat orang-orang yang normal secara fisik, tapi mereka bekerja keras. Itu saya pribadi waktu itu menilai mereka aja yang normal bisa kerja 10 kali lipat gitu, dengan semangat. Berarti saya itu harus lebih gitu itu untuk bisa melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa harus bantuan dari orang lain. Bukan mau berpangku tangan aja gitu. Untuk pesannya untuk teman-teman yang kurang beruntung, baik secara fisik, mental, karena kan disabilitas itu banyak macamnya, ada tunadaksa, tunarungu, bicara dan lain sebagainya. Intinya jangan mudah menyerah, mau itu yang dari lahir ataupun bukan. Udah contohnya udah banyak banget, mau dari yang stand up comedy juga udah ada contohnya. Kita dibilang cacat udah biasa gitu, kita dibilang pentor tangannya udah biasa gitu. Jadi nggak usah yang terlalu kok saya begini, terlalu menuntut, kok saya beda sendiri dengan mereka. Enggak kok, masih banyak teman-teman kita yang lain juga yang memang kurang beruntung. Tapi percaya, ketika kita memang selalu berusaha, kita nggak mudah menyerah, kita nggak menyerah dengan hidup kita yang ini, pasti akan ada jalan. Tetap semangat buat teman-teman yang lain, jangan mudah menyerah intinya. Halo, nama saya Rena Narsari. Saya penyandang disabilitas tunarungu. Saya berusia 29 tahun. S1 saya di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Kemudian saya melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya yaitu S2 di Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia. Saat ini saya bekerja di Polri. Saya anak pertama dari dua saudara. Ibu saya dosen, ayah saya karyawan proyek. Kalau aku kan tunarungu, aku juga bicara apa gak susah. Tantangan aku tuh saya mau presentasi, kamu harus latihan, kamu harus latihan ngomong gitu ya. Terus harus sabar, harus memiliki jiwa yang legowo dia. Karena kan tidak semua orang menerima kondisi kita gitu. Ya latihan aja. Ya latihan ngomong, terus kalau misalnya
geli ya mungkin latihan bahasa isyarat mungkin kalau geli ya seperti itu sih menurut saya sih. Untuk penyandang disabilitas lain di luar sana jangan takut, kalian bisa seperti